Penempelan stiker di rumah pasien COVID-19 tanpa gejala kurang tepat dan tidak bijaksana. Ini justru dapat berdampak pada psikologis pasien. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menyebut, pemerintah justru harus fokus pada pemenuhan kebutuhan pasien COVID-19 tanpa gejala yang melakukan isolasi mandiri. Taufik meminta Pemprov DKI memaksimalkan peran masyarakat di tingkat RT atau RW untuk membantu warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Sementara, Partai Solidaritas Indonesia menilai kebijakan ini diskriminatif dan bisa memunculkan stigma negatif. Gubernur DKI diminta fokus pada 3T, yakni treatment, tracing, dan testing. Ini langkah yang menurut saya kurang tepat, kurang bijaksana. Kenapa? Justru kalau dikasih itu, maka secara psikologis yang terkena OTG, yang terkena COVID itu, dia akan malah tambah drop. Saya kira sebaiknya kalau ada yang begitu, maka libatkan RT RW. Kebijakan tersebut rawan sekali terjadi diskriminasi dan juga stigmatisasi. Dalam Raperda Penanggulangan COVID-19 dinyatakan bahwa tidak boleh ada yang namanya stigmatisasi dan diskriminasi terhadap mereka yang terkena COVID-19. Menurut saya fokus saja pada 3T, yaitu treatment, tracing, dan testing. 3T inilah yang harus dilakukan terus-menerus oleh Pemprov DKI Jakarta agar kita menang terhadap COVID-19. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memperbolehkan masyarakat menerapkan isolasi mandiri di rumah dengan syarat yang ketat. Nantinya, rumah yang menjalani isolasi mandiri akan diberikan stiker penanda. Pasien COVID-19 tanpa gejala di DKI Jakarta bisa melakukan isolasi mandiri di rumah tempat tinggal sendiri. Nantinya petugas kesehatan juga akan mengawasi dan memantau baik dari internal keluarga, tetangga maupun petugas kesehatan. Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan 3 tempat lainnya untuk melakukan isolasi mandiri terkendali. OTG yang ringan, itu dan memiliki tempat sendiri, ya, yang memenuhi syarat, yang luas, yang bersih, yang standarnya sesuai dengan isolasi mandiri itu dimungkinkan. Tapi sebaliknya bagi warga yang terpapar bila tempatnya kecil, sempit, ya, tidak memenuhi syarat, ya tentu kita minta dibawa ke Wisma Atlet atau Wisma Mandiri di Kemayoran maupun di tempat-tempat yang sudah kami siapkan. Ada 16 syarat yang wajib diikuti pasien COVID-19 tanpa gejala di DKI Jakarta. 16 persyaratan itu adalah: pertama, persetujuan dari pemilik rumah, fasilitas, dan penanggung jawab bangunan. Yang kedua adalah rekomendasi dari gugus tugas penanganan COVID-19 dari RT RW setempat dan ditetapkan oleh lurah setempat selaku ketua gugus tugas kelurahan. Syarat ketiga adalah tidak adanya penolakan dari warga setempat. Syarat keempat adalah gugus tugas penanganan COVID-19 wilayah dapat menjamin pelaksanaan isolasi mandiri sesuai protokol kesehatan. Syarat kelima, hanya dihuni oleh orang terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala atau bergejala ringan. Yang keenam adalah lokasi ruang isolasi terpisah dengan penghuni lainnya. Sementara syarat ketujuh adalah ketersediaan kamar mandi di dalam. Syarat kedelapan adalah cairan dari mulut, hidung atau air kumur, air seni dan tinja orang yang isolasi mandiri langsung dibuang ke wastafel atau lubang air limbah toilet dan dialirkan ke septic tank. 9. Untuk peralatan makan, minum, dan peralatan pribadi lainnya yang digunakan oleh orang yang isolasi mandiri harus dicuci sabun deterjen. Dan air limbah yang berasal dari cucian dibuang ke saluran pembuangan air limbah. Syarat ke-10, tidak dalam permukiman yang padat dan terdapat jarak lebih dari 2 meter dari rumah lainnya. Sementara syarat ke-11, kamar tidak menggunakan karpet atau permadani. Syarat ke-12 adalah sirkulasi udara berjalan dengan baik dan nyaman. Sementara syarat ke-13, ketersediaan air bersih mengalir yang memadai. Syarat ke-14 adalah adanya jejaring kerjasama dengan satuan gugus tugas pemangku wilayah, TNI, Polri, dan puskesmas setempat. Syarat ke-15 adalah terdapat akses kendaraan roda 4. Dan syarat terakhir atau syarat ke-16 adalah bangunan dan lokasi aman dari ancaman bahaya lainnya seperti banjir, kebakaran, maupun tanah longsor. 16 syarat ini wajib dipenuhi karena nantinya penilaian kelayakan untuk isolasi mandiri di rumah akan dilakukan oleh gugus tugas setempat, lurah atau camat setempat, dan petugas kesehatan sesuai dengan prosedur pelaksanaan isolasi yang terkendali dan memadai. Petugas kesehatan nantinya akan memantau secara berkala. Jika kondisi memburuk, harus dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan,
Kompas TV.